Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 74. Bab hisab. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hisabu. Al-hisabu hisab. Perhitungan, matematika. Wal qisasu dan pembalasan. Jadi kalau yang berbuat baik mendapatkan pahala, yang berbuat jahat pasti akan mendapatkan siksa atau petaka. Ya, hati-hati ini pas kisos, ini pembalasan. Jadi kalau kalian di dunia berbuat baik, ya tentunya langsung nanti di akhirat dibalas dengan kebaikan. Kalau kalian di dunia berbuat jahat, tentunya kalian mendapatkan siksa dari Allah. Al-hisabu perhitungan atau hisab wal qisasu dan pembalasan amal fil mauqifi di tempat berkumpul. Qala ta'ala. Nah, makanya di sini Syekh Marzuki langsung dalil karena akidah ya. Akidah keyakinan hal yang gaib itu harus ada nasnya. Harus ada dalilnya. Kalau hanya katanya ya itu nggak boleh, nggak kuat. Akidah, keyakinan, tauhid itu harus ada dalilnya. Kalau tidak Quran ya hadis itu wajib hukumnya. Ada keyakinan nggak selama ini yang berkembang di antara kita kalau roh orang yang sudah meninggal itu kalau malam Jumat pulang ke rumah? Pernah dengar? Ada yang pernah dengar? Nah, itu kata ulama, penafsiran ulama. Kalian boleh meyakini, boleh tidak, karena dalilnya nggak ada. Quran tidak ada, hadisnya nggak ada itu. Kalau roh itu malam Jumat pulang ke rumah. Kalau kalian yakin, ya yakini. Nah, yakini, tentu yang di rumah juga harus siap-siap baca Quran ini dan itu supaya roh yang kembali ke rumah itu senang. Tapi kalau yang nggak senang ya, kalau yang nggak meyakini ya nggak apa-apa. Quran hadisnya nggak ada. Tapi jangan meledek yang meyakini, jangan menyalahkan yang meyakini. Begitu juga yang meyakini tidak boleh menyalahkan yang tidak yakin, yang tidak meyakini. Karena apa? Haram. Ya, kalau saling menyalahkan haram. Haramnya apa? Bukan karena yakin atau tidak yakin, tapi kalau kalian menyalahkan kan otomatis terjadi perdebatan, terjadi berantem. Itulah yang haramnya di sana. Ya, haramnya itu terjadi perdebatan, terjadi berantem, adu pendapat. Itu menimbulkan haram. Itu pendapat ulama. Tapi jumhur ulama Ahlussunnah wal Jamaah kebanyakan sepakat roh itu kalau malam Jumat pulang ke rumah masing-masing nengok keluarganya. Kalian boleh percaya, boleh tidak. Tapi kalau tauhid harus ada dalilnya. Makanya Syekh Marzuki langsung mengetengahkan dalil tentang hisab dan qisos. Perhitungan amal baik dan pembalasannya. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala. Wa nukhriju lahu yaumal qiyamati kitaban yalqahu mansyura iqra kitabak kafa binafsikal yauma 'alaika hasiba. Surat Al-Isra ayat 13 dan 14. Qala ta'ala berfirman Allah Ta'ala wa nukhriju dan kami telah mengeluarkan lahu kepada manusia yaumal qiyamati wa yaumal qiyamati pada hari kiamat kitaban catatan yalqahu yang didapatkan manusia terhadap catatan. Jadi hari kiamat itu Allah telah mengeluarkan, artinya memberikan. Nukhriju itu memberikan ya. Mengeluarkan artinya memberikan kepada siapa? Kepada kita semua masing-masing. Ya. Kepada kita semua masing-masing di yaumil hisab. Ya. Bangkit dari kubur menuju ke padang mahsyar menunggu hisab. Begitu dihisab masing-masing diberikan catatannya.
Kitaban itu catatan. Yalqahu yang didapatkan manusia, masing-masing manusia mangsuro dalam keadaan terbuka. Jadi catatan itu terbuka. Kalian tidak bisa mengelak. Mulut kita terkunci, tidak bisa bicara. Yang bicara apa? Catatan. Nanti tangan kita, kaki kita, telinga kita, ya, hidung kita itu menjadi saksi. Misalkan mata kita nanti bersaksi, ini tercatat semua di catatan yang diberikan oleh Allah kepada kita semuanya di yaumil hisab. Catatan itu diberikan nih, rapot kita itu diberikan, kita tinggal baca aja. Anggota badan kita semuanya menjadi saksi. Nah, siapa yang suka nonton hal-hal yang dilarang agama, mata menjadi saksi. Yang bicara jelek-jelek nanti mulut bicara menjadi saksi. Siapa yang suka mengambil hak orang lain yang bukan haknya, pencuri, itu menjadi saksi. Hati-hati. Ya sekarang aja nggak ada yang lihat. Yang lihat siapa? Ya hanya Allah sama malaikat rakib sama atid. Karena selalu mendampingi kita. Oh ini si Fakih, ini si Fulan, ini Fakih, kemarin itu mencuri uang. Hati-hati itu. Ya. Oh, Fakih mencuri uang. Nah, Bapak nggak bisa mengelak. Ini Fakih buktinya kamu dulu mencuri uang nih. Ayo. Ini tanganmu menjadi saksi. Begitu tangan yang mencuri, itu mulut terkunci, tangan yang menjadi saksi. Ini ada di Quran, dalilnya ada. Ini karena barang gaib, maka perlu dalil. Hati-hati kalian. Ya, kalian masih kecil-kecil, hati-hati. Nah, makanya ya kalau santri itu ya kan tahu dalil. Kalau melakukan hal-hal yang jelek, nah ini penuh perhitungan. Penuh perhitungan. Malu di dunia, apalagi nanti di akhirat. Apalagi di akhirat nanti. Hisabnya itu berat. Mengambil yang bukan haknya, melihat yang tidak pantas. Apalagi kaki, ya sama aja. Untuk melangkahkan ke tempat maksiat, ya nanti menjadi saksi. Ini wanah rujulahu yaumal qiyamah, kitaban catatnya, menerima catatan masing-masing dalam keadaan catatan itu sudah terbuka, jelas, terang benderang apa yang kita lakukan semua. Bagaimana Pak Fakih kalau kita telah melakukan kejahatan? Mudah. Semua orang telah melakukan kesalahan. Karena apa ya? Kita itu kan manusia itu mahal khotok wa nisyan. Kadang lupa, kadang lalai, kadang kita melakukan kesalahan. Ya taubat. Kalau sudah terlanjur mengambil yang bukan haknya, kembalikan. Ya. Terutama ini karena ada kaitannya hak anak Adam ya. Kalau yang sudah terlanjur mengambil haknya orang lain yang bukan haknya, kembalikan. Itu kalau masih sempat. Pak Fakih gimana kalau dulu ngambilnya bukan di sini, di tempat yang lain? Tobat, jangan diulang lagi. Doakan harta orang lain yang sudah kita ambil, yang sudah kita makan, yang sudah kita gunakan, doakan supaya mendapatkan rezeki yang melimpah. Tapi kalau yang kita ambil itu masih ada kesempatan mengembalikan, itu lebih baik. Kita gentle. Pak, Bu, saya lalai tadi mengambil yang bukan haknya, ini saya kembalikan. Itu lebih baik daripada nanti di yaumil hisab. Ya, daripada di yaumil hisab, nanti perhatikan sabda Rasul menjelang wafatnya Rasul. Ya, ini nanti di akhir ayat ini. Ya. Kita lanjutkan. Ayat yang kedua. Iqra kitabak. Nah, setelah kita menerima catatan dengan terbuka, terang benderang, Allah memerintahkan, yang menghisab itu Allah langsung. Iqra, baca Fadli itu rapotmu itu, amal baikmu, amal jelekmu itu baca sendiri. Kamu telah melakukan kebaikan apa saja, telah melakukan kejelekan apa saja, baca sendiri. Banyak mana nanti kita timbang setelah kamu membaca rapotmu dirimu sendiri. Iqra, bacalah ya rapotmu, kitaban catatan tadi, kita baca catatanmu, kafa cukup binafsika dirimu.
al yauma pada hari ini alaika atas kamu hasiban perhitungannya, hisabnya. Jadi yang menghisab itu hakikatnya dirimu sendiri langsung di hadapan Allah. Ya, dari hisab itu langsung dirimu sendiri, kamu langsung berhadapan-hadapan dengan Allah, dihisab, membuka rapotmu, suruh membaca rapotmu. Jadi kamu itu membaca diri sendiri rapotmu itu. Oh, pada tanggal seanu saya itu melakukan kebaikan, sedekah kepada si fulan, sedekah kepada si fulana, memberikan pertolongan, memberikan makan, itu yang kebaikan. Pada tanggal si anu saya itu telah menzalimi teman saya telah mencuri uangnya yang di atas lemari, misalnya. Kelihatan di sana. Kelihatan semua terang benderang, kamu sendiri membaca sendiri langsung di hadapan Allah. Jadi hisab itu kalian berhadapan-hadapan langsung dengan Allah. Kalau di sini dia bahasanya itu ya Iqra kitabak. Allah itu merintahkan kepada kita semua, baca itu kitab kamu. Berarti kita berhadapan-hadapan langsung dengan Allah. Itu pada yaumil hisab. Sangat jelas ya. Itu ada di surat Al-Isra ayat 13 dan ayat 14. Jadi makanya kalian yang telah berbuat baik hendaklah tingkatkan, teruskan. Kalau berbuat jelek, berbuat jahat, berhenti. Tobat. Kalau yang masih bisa kita koreksi, kita sadar. Kalau kita mengambil haknya orang lain, haknya teman, kembalikan. Segera kembalikan, nggak apa-apa, secara gentle. Daripada nanti di yaumil hisab langsung berhadapan langsung dengan Allah, hukumannya lebih berat. Berikutnya dalilnya, wa qala ta'ala, dan berfirman Allah Ta'ala, fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Ini terusannya bagaimana? Ada ngafal? Ini surat Al-Insyiqaq. Idzas sama'un syaqqat ya. Terusannya bagaimana ini? Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, kan itu ya. Nah, ini cuman nggak dipetik terusannya itu. Karena apa yang berkaitan langsung itu yang disajikan dalil itu oleh Syekh Maryuki. Fa'amman, nah amman utiya, fa'amada, maka apa yang telah diberikan man kepada orang, fa'amma, maka bagaimana man orang utiya yang telah diberikan kitabahu kitabnya, biyaminihi dengan tangannya, dengan tangan kanannya. Bagaimana dengan orang ya, kita semua yang diberikan catatan hisabnya dengan tangan kanannya. Nah, kalau diberikan dengan tangan kanan, fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Fasaufa, maka akan yuhasabu hisabnya, hisaban dengan perhitungan yasiro yang mudah. Jadi kalau kita menerima hisab, rapot kita itu dengan tangan kanan, pertanda hisab kita itu mudah. Berarti amal kebaikan kita itu lebih banyak. Ya, kalau amal kebaikan kita diberikan dengan tangan kanan, kita menerima dengan tangan kanan, kita akan hisabnya itu dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau lanjutannya gimana? Fa'amma man utiya kitabahu wara'a dhahri, ya gitu ya. Betul ya? Wayang qalibu ila ahlihi masrura, itu kan terusannya. Wayang qalibu. Jadi kalau dengan tangan kanan berarti kita akan pertanda amalan kita itu lebih banyak yang baiknya. Wayang qalibu, dia akan dikembalikan ila ahlihi. Kita menerima dengan tangan kanan,
berarti hisab kita akan dipermudah. Dan kita akan dikembalikan wayang qolibu, dan dia akan dikembalikan ila ahli, kepada ahlinya masruro, dalam keadaan bahagia. Jadi waktu hisab nanti kalau kita menerima dengan tangan kanan berarti kita dalam keadaan bahagia. Artinya kita akan masuk surga karena amal kita lebih banyak yang baik. Tapi sebaliknya di sini tidak disajikan. Ayat berikutnya wa amma man utiya kitabahu wara adhri. Terus gimana? Fasaufa yad'u subura wa yasla sa'ira. Dia akan berteriak. Yad'u subura, akan berteriak, walah celaka aku. Nah, karena menerima apa? Di balik punggungnya. Berarti pertanda jelek. Celaka aku. Wa yasla sa'ira, akan masuk neraka yang apinya menyala-nyala. Nah, hati-hati. Itu udah berikan tanda-tandanya nanti sewaktu hisab. Nah, ini dalil Al-Qur'annya ada, ya hisab itu ada. Kisos juga ada. Nah, ini penjelasan Nabi. Penjelasan Nabi bagaimana? Ini hadis. Tadi Quran kan masih global, rincinya di hadis Nabi. Qala sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mamingkum tidak ada dari kamu sekalian min rajulin, dari seseorang, illa sayukallimuhu kecuali diajak bicara rabbuhu, Tuhannya. Ini sabda Nabi. Kalau tadi kalau Allah kan di Quran hanya menjelaskan nanti kita akan menerima kitab catatan, ya, dihisab. Kalau dengan tangan kanan menerimanya begini, kalau di bawah punggung begini itu. Oleh Nabi dijelaskan nanti kita akan diajak bicara, ya. Illa sayukal mamingkum, Bapak ulang, mamingkum tidak ada dari kamu sekalian min rajulin, dari seseorang, illa sayukallimuhu kecuali diajak bicara rajul rabbuhu dengan Tuhannya rajul, walaisa dan tidak ada bainahu antara orang, antara kita, antara rajul, wa bainahu dan antara Allah tarjamani, penerjemah. Enggak ada penerjemah. Jadi hanya berdua kita dengan Allah yang menghisab, itu dijelaskan oleh Nabi. Ini hadisnya panjang. Al hadis rawahu Tirmidzi fi sunani. Ini hadis, ya. Ini udah nggak usah Bapak jelaskan, ini di lain waktu. Kenapa al hadis gitu aja. Ini hadisnya panjang, tapi dipetik yang berkaitan langsung dengan hisab itu. Jadi dijelaskan nanti kita diajak bicara langsung, dijelaskan itu oleh Nabi dengan Allah. Nah, bicara langsung oleh Allah, nih rapotmu baca sendiri. Ternyata kamu pernah nyuri, ternyata kamu telah pernah nyuri tetangga mangga tetanggamu, telah menyuri uang yang bukan milikmu. Makanya hati-hati. Nah, nanti dibuka kalian itu berhadapan langsung dengan Allah. Bicara langsung dengan Allah tanpa penterjemah. Termasuk Nabi Muhammad sendiri tidak mendampingi kita. Paling berat fitnahnya yaumil padang mahsyar hisab itu kalau kita dihisab oleh Allah langsung. Itu fitnah yang paling besar, siksaan yang paling besar. Makanya kita dianjurkan kalau berdoa itu masuk surga tanpa hisab. Karena besarnya fitnahnya hisab itu sangat luar biasa. Hindari hal-hal yang memberatkan di dunia ini, ya. Biasanya itu kalau di pesantren itu ya umumnya gitu. Gosok kalian make sabun temenmu tanpa ngomong. Ya parfum temenmu tanpa ngomong. Ya, kelihatannya sepele tapi nanti dihisab, hati-hati. Apalagi ngambil uang temenmu. Apalagi ngambil uang yang bukan hakmu, itu waduh, sang hisabnya itu nanti fitnah hisab itu sangat luar biasa. Nah, nanti dijelaskan di hadis Nabi yang paling akhir, bahwa ada, ya. Berikutnya hadis Nabi, hanya 3 hadis nih yang mau Bapak baca. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu
la tuazulu tidak berhenti qodama ibni adama. Ini sabda Nabi juga. La tazulu tidak hilang itu artinya apa? Tidak berhenti. Qodama ibni adama telapak kaki ibnu Adam yaumal kiamati di hari kiamat min indi rabbih di hadapan Tuhannya hatta yas'alu sehingga ditanya an khamsin dari 5 perkara. Nah, Nabi telah mulai rinci menjelaskan tidak ada henti-hentinya seorang laki-laki yang ditanya oleh Allah ya, la tazulu qadama ibni Adam tadi. 5 perkara yang ditanyakan di yaumil hisab itu. Oleh Allah langsung. Wah, kita ditanya oleh Allah langsung. Yang pertama apa? An umrihi, tentang umurnya. Wahai fulan, wahai fakih, umurmu itu panjang, saya berikan umur panjang, sekarang sudah 64 tahun. Untuk apa saja umurmu? Kamu isi apa aja selama 64 tahun itu? Setelah kamu menjelang tua, ditanya diisi. Apakah untuk kebaikan atau untuk kejelekan? Ditanya oleh Allah itu, umurmu itu untuk apa? Itu kalau untuk orang tua. Kalau untuk santri ditanya, wahai santri, misalkan ada nggak santri yang masih muda di pesantren mati? Banyak. Santri yang masih kecil mati, ditanya oleh Allah, wahai santri kecil, kamu dulu pesantren, di suatu pesantren mati masih dalam keadaan santri kecil. Kamu masih baru umur 12 tahun, umurmu di pesantren untuk apa saja? Apa untuk ngaji aja, atau untuk kejahatan, atau untuk gosok, pakai sabun temanmu, nyuri makanan temanmu, atau nyuri uang temanmu? Ditanya oleh Allah itu tentang umurnya itu. Yang tua ditanya sampai tuanya, tapi yang masih kecil ditanya waktu masih kecilnya. Entah itu di pesantren, atau di sekolah, atau dimanapun. Itu yang pertama, an umrihi. Hati-hati itu di yaumil hisab. Paling berat itu yaumil hisab. Makanya kalau kalian berdoa, tambahkan wa adkhilna jannata ma'al abrar bi ghairi hisab. Ya, bi ghairi hisab. Sangat berat kalau dibandingkan dengan di ada kemungkinan ya Bapak jelaskan di hari kebangkitan ya. Bab kebangkitan itu kan ada yang menuju ke padang mahsyar itu diseret. Tapi kalau pas di padang mahsyar itu dia udah diberikan syafaat. Kemarin bab syafaat dia nggak dihisab. Nggak dihisab. Itu biasanya yang nggak dihisab itu yang tidak ada kaitannya hak Adam yang lainnya. Misalkan kita berdosa nonton film yang bukan diizinkan oleh agama, film porno, itu kan nggak merugikan orang lain, itu mudah diampuni, ya mudah diampuni, yang nggak banyak merugikan orang lain. Atau kita tidak puasa, lalai, itu masih mudah diampuni. Tapi kalau hak orang lain kalian nyuri, kalian ambil, hati-hati di yaumil hisab. Itu biasanya yang tidak mendapatkan syafaat itu yang diseret dari bangkit kubur walaupun dalam keadaan tengkurap, itu masih bisa mungkin diberikan syafaat. Mungkin karena berani kepada orang tuanya, berani kepada gurunya, orang tuanya, gurunya sudah memberikan maaf, akhirnya diberikan syafaat. Tapi kalau hak anak Adam kalian mencuri, hati-hati. Makanya kalau kalian jadi pejabat ya yang jujur, ya hati-hati, itu hisabnya itu paling berat. Hak orang lain itu paling berat. Makanya harus segera sadar kamu, kalau kalian merugikan orang lain ya kita semua, bukan hanya kalian, termasuk Bapak juga. Ya kalau masih bisa, misalkan kita pernah mengambil hak orang lain, entah itu buku, entah itu permen, ya kalau permen berikan kalian beli ke warung. Ini fulan, ini saya ganti, ini dulu saya pernah ngambil permenmu. Kalau kalian kebetulan ngambil uang temanmu walaupun 500 atau 1000 perak, nggak ngomong, ya mumpung masih bareng-bareng, nih fulan, saya dulu pernah ngambil uangmu 1000 perak, saya kembalikan. Itu yang paling gentle.
Itu Allah yang paling suka. Nabi yang paling suka itu yang orang yang berani mengakui kesalahannya. Itu luar biasa. Nah, mumpung masih ada kesempatan daripada diproses. Proses dunia aja udah malu ya. Proses dunia udah malu menghadapi kejahatan. Apalagi di yaumil hisab. Tentang umur. Fima afnahu, kamu isi apa? Fima kamu isi dengan apa? Afnahu, yang telah kamu lalui. Jadi umurmu yang telah kamu lalui itu kamu isi apa? Itu ditanya oleh Allah langsung. Kejahatan, kebaikan. Nah nanti semua anggota badan termasuk rambut itu menjadi saksi. Mulut menjadi saksi. Kalau suka mencuri yang ditanya ya tangannya. Kamu suka mencuri? Enggak, mulut dikunci. Yang menjawab tangannya sendiri. Oh ya, saya dulu pernah mencuri. Allah itu miliknya si Anu. Makanya sulit mendapatkan syafaat. Nah, hindari merugikan orang lain itu satu-satunya jalan ya mengembalikan atau minta maaf. Ya, kalau bukan kaitannya dengan harta benda ya minta maaf. Menghina itu ya minta maaf. Karena apa? Ini sulit akan mendapatkan syafaat. Yang kedua apa? Wa an syababihi dan dari mudamu loh. Masa mudamu itu ditanyakan oleh Allah. Kan tadi umur, bukan masa tuamu yang ditanyakan oleh Allah. Umur yang pertama. Kamu kasih fakih, saya kasih umur panjang. Kamu isi dengan apa? Umurmu itu, amalanmu apa? Lebih banyak yang baik atau yang jelek? Tapi kalau mudamu, masa mudamu itu ditanyakan oleh Allah. Nah, ini hadis Nabi. Wa an syababihi dan dari masa mudamu. Fima kamu isi apa? Ablahu yang telah kamu lalui. Ya, itu misalkan ada santri mati muda ditanya. Nah, nanti yang belum mati muda dulu, pemuda, waktu di pesantren itu masa muda itu kamu isi apa? Apakah lebih banyak isi murojaah, menghafalkan Al-Quran, menghafalkan ini dan itu? Apakah pernah merugikan temanmu? Apakah pernah merugikan orang lain atau menghina orang lain? Ditanya, itu masa muda itu ditanya. Karena apa? Masa muda itu adalah masa yang paling genting, masa yang paling penting. Genting dan penting. Masa muda. Nah, sekarang di Indonesia itu sampai dengan tahun 30 itu demografi. Itu ya, jumlah pemudanya itu sangat banyak sekali. Itu potensi besar untuk maju itu ya sampai tahun 30. Kalau sudah melewati 30 nanti orang-orang yang muda itu menjelang tua lagi. Masa produktifnya habis. Masa muda itu masa yang sangat penting yang menentukan maju tidaknya bangsa Indonesia itu ya masa muda. Kalian semua waktu muda ini. Nah, kalian mau belajar enggak? Mau berlatih enggak? Mau berlaku jujur enggak? Mau berlaku adil enggak? Berlatih dari sekarang. Kalau dari sekarang kalian udah jujur dan adil, nanti kalian menjadi pemimpin sudah terlatih, terbiasa menjadi jujur dan adil. Tentu negara akan maju karena dipimpin oleh orang yang jujur dan adil. Tapi kalau masa pemuda ini leto semua, ya, ahli mabukan semua, ahli judi semua, ahli mencuri semua, generasi yang akan datang yang akan memimpin ya diisi orang-orang yang tidak baik. Negara tidak akan cepat maju. Makanya dalam hisab ini masa mudamu itu akan ditanyakan langsung oleh Allah. Kamu isi apa waktu masa mudamu? Yang ditanyakan oleh Allah itu bukan masa tuamu. Kalau orang tua ahli ibadah, kalau orang tua kayak bapak mau ngajar ngaji udah lumrah, memang udah harusnya. Orang tua itu ahli ibadah mau mengajar ngaji. Tapi kalau masih muda kalian mau belajar, mau mengajar hal-hal yang baik itu luar biasa. Ahli ibadah, ahli menghafal Quran luar biasa. Tapi kalau sudah orang tua kayak bapak mau mengajar ngaji itu lumrah. Karena apa? Sadar sebentar lagi akan mati. Sudah ketakutan untuk mati.
Tapi kalau masih muda, mati itu belum terbayang sedikit pun. Makanya yaumul hisab itu yang ditanya masa mudamu, bukan masa tuamu. Yang ketiga, wa an amalihi. Nah, yang ketiga ini yang paling repot, harta. Kalau kalian ditakdir harta banyak itu paling repot. Ditakdir punya duit paling repot. Ya. Makanya ada orang zuhud kayak Uwais Al-Qarni, siapa lagi yang kemarin di Nasuhul Ibad? Ibrahim bin Adham, anak sultan calon raja, mau meninggalkan dunia. Karena apa? Takut dihisab. Hisab yang paling berat adalah kaitannya dengan harta. Ini di hadis Nabi, ini ada di urutan ketiga. Wa an malihi, dan dari mana hartamu? Min aina iktasabahu, dari mana kamu dapatkan? Dari mana kamu dapatkan? Kamu punya uang dari jalan yang halal atau dari jalan yang haram? Wa fima anfaqahu, dan bagaimana kamu belanjakannya? Dari mana ditanyakan, bagaimana membelanjakannya juga ditanyakan. Kadang-kadang dari kita, dari orang-orang yang hidup di alam dunia ini, harta itu didapat dari cara yang halal, dibelanjakan di jalan yang halal. Alhamdulillah, banyak yang begitu. Tapi ada juga mencarinya itu dengan cara yang halal. Mencarinya dengan cara yang halal. Wah, pokoknya saklek, kalau saya nggak dari barang yang halal, saya nggak mau. Tapi dibelanjakannya di jalan yang haram. Banyak nggak? Banyak. Jangan kamu pikir orang yang suka dugem ya, yang suka zina, yang suka judi itu tukang penipu. Enggak, dia nggak mau menipu, nggak mau membohongi, dia cari hartanya halal. Tapi setelah mendapatkan menjadi harta yang banyak, kaya raya, dia pergi ke Makau, ke Hong Kong, ke Cina, judi. Nah, cari rezekinya jalan yang halal, dibelanjakannya di jalan yang haram. Dihisap itu nanti. Oh, kamu belanjanya carinya halal tapi belanjanya haram. Wah, dosamu banyak. Tapi ada juga cara mencarinya yang haram. Ya, yang haram. Ya. Wa fi ma anfaqahu, dan bagaimana membelanjakannya. Ada yang nyarinya yang haram, tukang judi, tukang korupsi. Tukang korupsi itu memang dia menyadari. Enggak. Artis-artis itu ya banyak yang membangun masjid ya, padahal dia bukan Islam. Koruptor-koruptor itu banyak. Ya, hasil korupsi itu untuk bangun masjid disumbangkan ke pesantren. Bahkan ada ya beberapa bulan yang lalu udah disumbangkan ke pesantren, ketahuan korupsinya. Akhirnya apa? Pesantren itu mengembalikan kembali. Kalau pesantren kan nggak tahu menau, taunya disumbang aja. Ternyata yang disumbangkan harta korupsi, dari jalan yang haram nyarinya. Tapi dibelanjakannya di jalan yang halal, di jalan yang baik, karena infak ke masjid, menyolakan anak yatim piatu. Itu koruptor tuh banyak yang gitu itu. Banyak ya, banyak sekali. Makanya hati-hati nanti yaumul hisab itu harta, apalagi harta mencuri. Nah, ada ya, pencuri itu kan banyak ya cerita-cerita itu ya di film itu. Dia merampok, mencuri, tapi hartanya untuk kebaikan. Banyak enggak? Banyak itu. Termasuk dulu Sunan Kalijogo itu ya, sebelum menjadi santrinya Sunan Bonang, itu kan merampok dulu ya. Merampok ke sana kemari, hasil merampoknya itu dibagikan kepada warga setempat supaya warganya itu tidak kelaparan. Ya apapun alasannya, walaupun tujuannya baik, kalau jalannya salah ya tetap salah. Tidak akan mendapatkan pahala, kesalahannya tetap mendapatkan siksa. Yang paling berat itu ya. Yang paling berat itu mencari
rezekinya dari barang yang haram dibelanjakan di jalan yang haram, itu ya berat sekali. Tapi ya sama aja, cari rezekinya cara mencuri, korupsi dibelanjakan untuk jalan yang halal pun dia tidak mendapatkan pahala, siksa tetap jalan terus. Nah, itu diteliti terus. Nah, masalah harta ini hisabnya yang paling panjang. Wah, kamu punya baju itu kamu pernah pakai enggak? Makanya Uwais Al-Qarni itu bajunya satu karena enggak mau dihisab. Baju 10 ya berarti nanti hisabnya 10 kali masalah baju aja. Itu yang baju A itu pernah kamu pakai kemana aja? Pernah kamu pakai kejahatan enggak? Pernah kamu pakai nyuri enggak? Nah, dihisab. Yang baju B laporan dihisab karena berhitung. Hisab itu kan dihitung. Semuanya ada perhitungannya. Apa yang kalian miliki dihitung, dihisab di jalan yang manfaat atau di jalan yang haram. Hati-hati apalagi yang menyangkut hak orang lain. Kalau bukan miliknya segera kembalikan. Kalau kalian menyadari pernah memakai teman uangmu ya, mumpung masih ada kesempatan mengembalikan, kembalikan dengan baik-baik. Itu tidak menurunkan derajatmu, tidak menyebabkan kamu hina, justru mengangkat derajatmu. Ya, jangan malu-malu saya. Itu hisabnya yang berat sekali itu malihi wa madza amila, belum selesai. Dari mana sumbernya, kamu belanjakan untuk apa, ditanya secara detail. Itu panjang, ini Bapak singkat aja. Wa madza amila, dan bagaimana kamu mengamalkan fima dengan ilmu alimah. Nah, yang kamu tahu. Nah, ilmu itu juga dihisab. Kamu punya ilmu nggak mau mengamalkan, itu dihisab. Makanya orang yang menyembunyikan ilmu itu dosa, termasuk dosa besar. Kamu punya ilmu nggak mau ngajar, itu dosa. Kamu punya ilmu ya diamalkan untuk diri sendiri dan diamalkan untuk mengajar orang lain. Taklim wa muta'allim, ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar. Kamu menyembunyikan ilmu itu hukumnya dosa. Dosa ada yang memenuhi dosa besar ya. Jadi kalau punya ilmu ya diamalkan, diajarkan supaya ilmu itu berkembang, orang lain yang bodoh dan menjadi pintar. Jadi ini yang dihisab langsung oleh Allah tanpa perantara, tanpa penerjemah. Nah, ini hadis yang penutup yang terakhir, ini yang sangat dahsyat. Ini yang sangat dahsyat. Hati-hati kalian hidup di alam dunia ini untuk menjadi santri. Hadis penutup satu lagi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tu'at la ta hamzah. Oh, itu harusnya hamzahnya itu di atas wawu ya. La tu'ad dana. La tu'ad dana. La tu'ad dana. La tu'ad dana. Benar-benar tidak akan ditunaikan. La tu'ad dana, benar-benar tidak ditunaikan, diberikan al-huququ, hak-hak ila ahliha, kepada pemiliknya. Jadi benar-benar akan ditunaikan. La tu'addana, benar-benar akan diberikan, akan ditunaikan al-huququ, hak-hak ila ahliha, kepada pemiliknya. Jadi segala sesuatu itu benar-benar oleh Allah akan diberikan kepada pemiliknya. Jadi segala sesuatu itu oleh Allah di yaumil hisab itu akan diberikan kepada pemiliknya. Supaya cepat, ringkas, padat. Misalkan si fulan ya, A ini mencuri milik B. Ini barang ini kan milik B.
Berarti yang memiliki siapa? B. Dicuri oleh A. Nanti di yaumil hisab ini barang B yang dicuri A ini akan dikembalikan kepada si B. Si B misalkan mencuri uang 100.000 misalnya. Nah, nanti di yaumil hisab haknya itu kalau terlek hadis hak itu dikembalikan kepada si B itu 100.000. Artinya apa? Apa-apa yang telah disedekahkan oleh si A yang mencuri milik si B senilai 100.000, misalkan si A itu bersedekah 100.000 akan diberikan pahalanya itu kepada si B. Karena apa? Hakikatnya itu uang itu di akhirat itu nggak ada nilainya, yang ada itu nilai sedekahnya. Nah, nanti di yaumil hisab itu akan dikembalikan kepada si B. Nih si B, dulu uangmu telah dicuri oleh si A. Si A itu punya pahala karena pernah sedekah 100.000. Maka pahala sedekah 100 si A aku berikan kepadamu, memang ini hakmu. Si B diberikan kepada haknya. Ya, itu jelas. Berikutnya ila ahliya hatta yuqoda, diberikan kepada ahlinya, kepada pemiliknya. Hatta yuqoda, sehingga benar-benar diberikan lisyatil jalhai, kepada kambing yang gundul. Nah, ini Nabi pakai bahasa kiasan, seolah-olah yang punya hak itu kambing yang gundul. Minasyatil kornai, dari kambing yang bertanduk. Jadi siapapun pemiliknya, kalau haknya itu belum kembali kepada pemilik, itu belum dianggap sah menjadi hisabnya. Begitu juga kejahatan. Kalau kalian memukul, ya balasannya pukul, dipukul lagi. Makanya kalau kalian memukul di alam dunia, misalkan main bola, kalian emosi mukul temenmu, kok temenmu itu belum membalas memukul, nanti di yaumil pembalasan, di yaumil jaya, yaumil hisab, itu dia akan dituntut oleh Allah, akan diperhitungkan oleh Allah. Maka apa pidato Nabi Muhammad SAW menjelang wafatnya? Beliau sudah loyo, sudah lemas, berdiri pun harus dibantu. Beliau berkenan keluar dari rumah, keluar menghampiri sahabat di Sufah. Akhirnya beliau bersabda, wahai sahabatku, kata Nabi, pidato terakhir, nasihat terakhir Nabi kepada sahabatnya menjelang wafat, kaitannya dengan hisab ini. Wahai sahabatku, karena sahabat yang ada di situ sahabat Nabi semua. Nampak-nampaknya badanku, fisikku itu telah payah. Terbukti aku telah lemah. Berdiri pun aku harus dibantu. Barang siapa yang menghutangkan kepadaku, maka aku wajibkan untuk menagih pada hari ini. Dan barang siapa yang merasa menghutangkan kepadaku, wajib hukumnya untuk menagihku pada hari ini. Itu sabda Nabi. Nabi itu yang bersabda di hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Lantas semua sahabat pada nangis karena pertanda bahwa Nabi Muhammad telah pamitan untuk meninggalkan semua sahabatnya. Karena Nabi telah memberikan tanda-tanda bahwa aku akan segera berakhir, bahwa kesehatanku telah payah, aku tidak mampu berdiri lagi tanpa dibantu. Barangkali yang masih menghutangkan kepadaku, hendaknya ditagih pada hari ini. Hutang itu apa saja? Mukul ya harus dikembalikan dengan pukul. Uang ya harus dikembalikan dengan uang. Nah, kalau yang mencuri harus dikembalikan. Lantas ada sahabat itu nangis semua, tidak ada yang berani menjawab. Nabi bersabda itu, siapa ada enggak yang menghutangkan kepadaku, hendaklah menagih hutang kepadaku, bukan hanya uang saja, bukan hanya dinar, bukan apapun jenisnya.
Apakah ada yang merasa tersakiti olehku? Hendaklah sakiti diriku pada hari ini, daripada aku nanti menghadapi pembalasan di yaumil hisab. Itu lebih berat lagi kata Nabi. Itu di hadis ada. Diem nangis semua. Lantas ada seorang sahabat Nabi yang namanya Ukasah. Sahabat Nabi yang bernama Ukasah. Tugasnya apa? Sahabat Nabi itu tukang nuntun kendaraannya Nabi. Kalau Nabi bepergian pakai onta, nuntun ontanya. Nabi bepergian pakai keledai, nuntun keledainya. Kalau pakai kuda, nuntun keledainya. Tiba-tiba Ukasah berdiri. Wahai Nabi, engkau masih punya hutang kepadaku ya Rasul, ya Habibi. Kata Ukasah. Begitu Ukasah berkata menyampaikan di depan sahabat yang banyak itu, wah, pada marah itu sahabat itu. Kamu masih hutang padaku ya Rasul. Kamu pernah menyakiti diriku ya Rasul. Untuk itu ya Rasul, pada hari ini aku menagih kepadamu ya Rasul. Kau telah menyakiti diriku ya Rasul. Waktu itu engkau memecut ontamu tidak sengaja mengenai badanku ya Rasul. Untuk itu ya Rasul, hari ini aku menuntut pembalasan kepadamu ya Rasul. Sahabat nangis semua, marah semua. Lantas Abu Bakar berdiri dengan tegaknya. Ya Ukasah, dengan lancangnya engkau bicara kepada nabimu dengan kekasihku. Untuk itu Ukasah, cabut ucapanmu. Kalau seandainya kamu masih menuntut pembalasan dari Rasul, cambuklah diriku sesuai sekehendakmu. Karena apa? Rasul telah bersabda, kalau menyakiti sahabatku Abu Bakar sama menyakiti diriku. Untuk itu ya Ukasah, cambuklah diriku sebagai pengganti Rasul. Nangis itu Abu Bakar As-Siddiq itu. Karena marahnya Ukasah ini, sahabat Nabi marah, berani menuntut pembalasan kepada Nabi Muhammad. Lantas apa sikap Nabi? Udah, Abu Bakar duduk. Umar berdiri marah-marah, duduk. Utsman berdiri marah-marah, duduk. Ali berdiri marah, duduk. Duduk semua, nggak boleh ada yang melawan dengan Ukasah. Lantas apa? Nabi duduk di atas mimbarnya. Ukasah, memang betul, aku ingat waktu itu aku mencambuk untaku tidak sengaja, tidak kena punggungmu. Untuk itu ya Ukasah, daripada aku nanti di yaumil hisab, di yaumil jaza, di yaumil kisos mendapatkan siksa dari Allah. Untuk itu ya Ukasah, cambuklah aku sesuai dengan apa yang telah aku cambukkan kepadamu, walaupun aku tidak sengaja menyambuk. Lantas apa? Sayyidina Nabi turun dari mimbarnya, siap-siap untuk dicambuk Ukasah. Memerintahkan kepada Bilal, ya Bilal, pergi ke rumahku, tolong ambilkan kepada Siti Fatimah untuk mengambilkan pecut di dalam rumah. Lantas Bilal bin Rabah pulang ke rumah Nabi mengambil pecut, ya, yang dulu pernah mengenai Ukasah. Nah, dibawa kepada Nabi, diterima oleh Nabi. Lantas pecut ini diserahkan kepada Ukasah. Ya sahabatku Ukasah, wallahi demi Allah, daripada aku mendapatkan siksa di yaumil qisas nanti. Untuk itu ya sahabatku Ukasah, cambuklah diriku sesuai engkau tercambuk oleh cambukku ini. Nah, terima cambuknya oleh sahabat Ukasah. Lantas bagaimana sahabat Ukasah? Dengan berdiri tegaknya sahabat Ukasah berkata, ya Rasul, ya cintaku, ya nabiku yang terkasih, dulu aku tercambuk oleh cambuk ini dalam keadaan punggungku ini tanpa baju ya Rasul. Untuk itu berkenanlah engkau melepas bajumu untuk menerima pembalasanku sesuai dengan apa yang telah engkau lakukan. Kau cambukkan cambukmu ini yang mengenai punggungku walaupun tidak sengaja. Lantas Nabi membuka bajunya. Karena apa? Waktu Ukasah kena cambuknya Nabi, walaupun tanpa sengaja, itu tanpa baju Ukasah. Nah,
Hanyalah Nabi melepas bajunya, Ukasah siap-siap nyambuk. Lantas apa yang dikatakan sahabat Ukasah? Ya Rasul, wallahi demi Allah, aku tidak akan sedikit di hatiku pun ya Rasul untuk menyambut dirimu. Aku semata-mata ini akan aku lakukan. Aku ingin menyentuh kulitmu sebelum kau wafat dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Lantas sahabat Ukasah memeluk pinggang Rasul seerat-eratnya. Untuk apa? Untuk tabarukan, mengambil berkah, menempelkan kulit dirinya dengan kulit Sayyiduna Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tabarukan itu boleh, ngalap berkah itu boleh. Ini sahabat Ukasah hanya mencari-cari jalan, menuntut balas karena tercambuk oleh Rasul, tidak sengaja, seolah-olah menuntut balas. Padahal untuk tujuan dalam hatinya menyentuh kulit daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya udah Ukasah, udah tabaruk. Akhirnya Allah Nabi Muhammad bersabda, waktu setelah dipeluk, Ukasah melepaskan pelukannya, man aroda ayang sural jannah. Man aroda ayat surul jannah, barang siapa yang ingin melihat surga, ungdur ilal Ukasah. Barang siapa yang mengharapkan surga, maka lihatlah Ukasah. Jadi Ukasah ini secara tidak langsung dijamin masuk surga oleh Nabi, walaupun hanya sekedar penuntun kendaraan Nabi, berkat tabarukan menempelkan kulit Ukasah dengan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tabaruk itu boleh. Kalau kalian sowan ke ulama, tabaruk ada sisanya. Apa minuman ajengan itu kamu minum juga boleh. Kalau ada kesempatan kalian bersalaman, enggaklah salaman. Ya, salaman. Ini Ukasah ini mencari-cari jalan bagaimana dia menempelkan kulit dia dengan kulit Nabi, sekedar tabarukan. Ternyata pahalanya surga. Kalau kamu ingin melihat surga, maka lihatlah Ukasah. Karena cintanya, saking cintanya kepada Nabi. Kenapa Nabi mengumumkan yaumil jaza, yaumil kisos? Kisos itu berat. Nabi minta dikisos di dunia. Dulu kalau pernah menghutangkan kepada Nabi, tagih sekarang. Cambuk ya cambuk, Nabi siap dicambuk. Nabi siap dicambuk. Artinya apa? Hutang harus dibayar. Ya, kalau mencuri hak orang lain harus dikembalikan. Contoh Nabi ini. Ya, contoh Nabi ini masalah hutang yang hak orang lain itu adalah nomor satu. Karena apa? Sulit akan mendapatkan syafaat. Kalau kita menghina orang lain, ya bukannya Bapak menganjurkan untuk menghina, itu masih bisa karena nggak merugikan secara langsung. Kita berani orang tua, memaafkan orang tua, bisa langsung syafaat. Nggak usah dihisap, langsung masuk surga. Hak orang lain yang bukan milik kita, kita masih ada kesempatan untuk mengembalikan. Segera kembalikan. Karena apa? Hati-hati di yaumil hisab. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahil almizani wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil almizani wa muntahal ilmi wa mablaghr ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahi mil'al mizani wa muntahal ilmi wa mablaghr wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.